budget 3 ke bawah nih. Jadi 2 jutaan ya? Iya, 2 jutaan. Itu lebih mending pilih HP yang berchipset Snapdragon atau yang MediaTek nih Mas Robi? Hai guys, kembali lagi bersama aku Thorik Akbar di channel Gaby Tech. Nah, pada kesempatan kali ini nih, gue mau ngomongin soal chipset HP. Ini udah ada beberapa HP kan. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini itu HP berchipset Snapdragon dan juga MediaTek. Karena banyak banget nih orang yang tanya ke toko kita, Bang, lebih prefer kemana nih? Ke MediaTek atau Snapdragon? Jujur, gue ini suka banget sama Snapdragon karena performa buat ngegame, buat multitasking itu tuh kenceng gitu dan juga lancar-lancar aja. Dan dulu juga MediaTek sedikit panas ya, nggak kayak zaman sekarang. Nah, karena berhubung tema yang kita usung ini cukup berat dan gue juga nggak terlalu paham soal yang kayak begituan, jadi di sini gue mengundang rekan kerja gue yang cukup expert lah gitu. Jadi di sini kita sambut saja Mas Robi. Nah, geng, jadi ini dia rekan kerja saya. Mungkin Masnya bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Robi. Saya bekerja di sini baru 1 bulan. Jabatannya sebagai karyawan toko sekaligus bagian service software. Nah, jadi untuk Mas Robi nih, kita mungkin langsung mulai aja. Jadi di sini tuh banyak banget customer yang tanya soal MediaTek dan juga Snapdragon. Ini tuh lebih bagus mana dan dari segi apa gitu. Monggo mungkin bisa langsung Mas. Oke, dari awalnya dulu sejarahnya. Sejarah antara MediaTek dan Snapdragon. MediaTek dulu. Sebenarnya MediaTek itu dari awal dulunya itu lebih fokus ke sektor menengah. Fokusnya ke menengah aja. Sedangkan Snapdragon itu fokus ke banyak sektor. Nah, itu yang menyebabkan kenapa MediaTek itu lebih murah. Salah satunya itu. Karena Snapdragon lebih mahal karena dia itu lebih fokus ke banyak sektor. Itu untuk MediaTek, sedangkan Snapdragon itu kan buatannya dari Qualcomm. Ya. Yeah. Itu sebenarnya bukan yang produk pertama. Qualcomm itu sebenarnya mengeluarkan chipset itu dulu ada yang namanya Scorpio. Tapi itu nggak laku. Jadi sekarang mereka pakai nama kedua, Snapdragon itu tadi. Nah, mungkin juga banyak banget nih perbandingan kayak kenapa Snapdragon dengan seri ini itu kameranya cuma dapat segini, sedangkan MediaTek yang segini tapi kameranya bisa berpuluh-puluh megapiksel. Itu ngaruh nggak sih Mas sebenarnya? Ya sebenarnya ngaruh. Itu ngaruhnya ke bagian core. Kalau MediaTek itu pakainya core standar semua. Sedangkan kalau Snapdragon itu kan biasanya ada yang core kencengnya itu. Misalkan ada yang fabrikasi, ada yang core-nya ada yang 6 sama 2. Nah, itu yang kencengnya core 2, yang 6-nya core standar. Oh ya Mas, nah ini untuk performanya sendiri nih, kan kita udah ada HP nih dan ini dari Poco M3, dari Redmi 9T, Hot 10s. Ini apa ini? Note 10s dan sama M3 ini Pro 5G. Nah, ini kan semua kan beda-beda ya. Dari 2 ini pakai Snapdragon, dari 3 ini pakai MediaTek. Nah, dari segi harganya dulu ya kita mau bahas. Ini bener-bener apa ya? Jomplang lah ini di sini yang pakai Snapdragon 662 itu kita di sini dapat 1,9 dan yang di sini Helio G85 itu 2 jutaan. Apakah performa dari Infinix dan Poco M3 ini setara? Karena dari segi harga pun hampir sama gitu loh. Sebenarnya itu sih hampir sama kalau antara dua itu ya, dua ini tadi. Yang membedakan masalah harganya kan itu tadi. MediaTek lebih fokus ke menengah, sedangkan Snapdragon itu punya fokus ke arah tujuan masing-masing. Ada yang untuk harga murah, harga menengah, harga tingginya juga. Terus yang menyebabkan Snapdragon mahal itu dari GPU-nya, dari prosesor grafiknya. Kalau Snapdragon itu lebih maksimal, dia mesinnya bekerja maksimal, GPU-nya. Sedangkan kalau MediaTek itu konsepnya kerjanya beda. MediaTek itu lebih fokus ke mengejar yang tinggi. Mengejar yang tinggi. Jadi dia mengejar agar
prosesornya itu kenceng banget, tinggi, tapi tidak maksimal. Kalau Snapdragon kan dia mengejarnya maksimal seperti itu. Dan juga ya gini nih, ini di sini kita ada Redmi Note 10s sama Redmi 9T. Ini juga harganya cukup cukup jomplangnya cukup ya. Tapi pakai Snapdragon-nya sama ini, 662 sama kayak Poco. Tapi ini pakai apa nih? Ini pakai Helio G95. Ya, jadi apakah Helio G95 itu lebih kencang daripada 662? Karena untuk harganya sendiri kan terpaut 200.000 nih. Itu juga cukup ngaruh. Apakah ini lebih worth it dibandingkan ini? Kalau untuk MediaTek yang sekarang, ya kan fokusnya ada ke tujuan masing-masing. Ada MediaTek seri A, ada seri P, ada seri D, dan ada seri Dimensity. Kalau yang Redmi Note 10s ini kan pakainya seri D. Seri D itu lebih fokus ke untuk gaming. G, gaming. Sedangkan kalau yang Dimensity itu fokusnya ke 5G. Jadi semua yang pakai Dimensity itu pasti 5G. Soalnya terus masalah itu tadi Snapdragon 662 dan G95 itu sebenarnya levelnya hampir sama sih. Cuman kan kalau MediaTek mereka mengklaim kalau G95 itu khusus gaming. Kalau Snapdragon kan tidak mengklaim 662 mereka untuk gaming. Oh, jadi seperti itu. Dan tadi juga disenggol dikit soal Dimensity ini. Dimensity ini berarti untuk kelas menengah tadi, seperti yang Mas Robi bilang, rata-rata untuk HP 5G kelas menengah apakah menggunakan MediaTek semua nih? Kebanyakan untuk sekarang itu emang banyak yang pakai MediaTek. Soalnya ya itu tadi, karena murahnya MediaTek. Terus yang satunya lagi, Snapdragon yang versi baru yang 5G itu masih jarang masuk ya ke Indonesia. Jarang masuk ke Indonesia. Oke. Nah, untuk Mas Robi nih, saya mau tanya, kan tadi udah dijelasin ya untuk MediaTek gini, untuk Snapdragon gini. Nah, kebutuhan RAM yang pas untuk kedua chipset ini tuh kira-kira berapa gitu? Untuk di tahun akhir 2021. Akhir 2021. Kalau Snapdragon itu menurutku itu minimal 4 GB. Minimal Snapdragon. Kalau MediaTek 3 GB masih bisa, asalkan itu yang chipset yang harganya menengah ke bawah. Seperti ini. Tapi apakah tetap boros RAM untuk MediaTek? Tadi kan memang disebutkan boros RAM ya. Untuk chipset yang menengah ke bawah, apakah enggak boros RAM? Sebenarnya enggak juga, karena mereka pasti juga memikirkan apa itu, produsen smartphone itu juga pasti memikirkan antara kombinasi RAM-nya dengan chipsetnya biar nggak jomplang juga. Oh iya, oke, berarti itu sudah terjawab juga pertanyaannya, RAM berapakah yang cocok untuk kedua chipset itu tadi, ge. Oke. Dan ini kita masalah lain dulu ya. Ini rata-rata nih harga HP sekarang udah mulai naik kan. Entah kenapa nih. Itu katanya chipsetnya dipakai sama mobil listrik. Itu bener gak sih, Mas? Kalau menurut yang aku baca-baca sih iya, memang benar seperti itu. Jadi nggak cuma buat smartphone aja sekarang. Tapi ya emang itu sih, nggak cuma buat smartphone aja, ada mobil listrik juga, ada I/O kayak buat jam itu, smartwatch seperti itu. Oh iya ya. Ada humidifier juga, yang harga-harga tinggi sekarang pakai chipset loh. Oke. Jadi itulah kenapa juga HP-HP sekarang melambung ya, geng ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi, Mas kok harganya kemarin segini, tiba-tiba segini. Ya itu memang. Jangan-jangan nanti lampu di rumahmu pakai chipset. Nah itu juga itu, kita belum tahu juga ya. 2022 lampu pakai chipset, geng. Bisa otomatis 30 fps nanti. Nah ini Mas Robi, ini pertanyaan terakhir. Ini datangnya juga langsung dari customer. Customer kita tuh rata-rata punya budget 3 ke bawah nih. Jadi 2 jutaan ya? Iya, 2 jutaan. Itu lebih mending pilih HP yang berchipset Snapdragon atau yang MediaTek nih, Mas Robi? Kalau aku mending 2 jutaan, ambil Snapdragon aja. Soalnya 2 jutaan Snapdragon itu pasti ada yang
prosesornya menengah, itu manajemen RAM-nya udah bagus. Nah itu pasti dari produk smartphone-nya juga dikasih RAM yang agak besar, jadi nggak jomplang antara RAM-nya boros tadi. Oke, jadi itu ya guys ya, kalau mau ambil harga segitu, kita sarankan lebih ke Snapdragon. Ya contohnya kayak ini Poco, Redmi 9T, Iya. itu udah cukup mumpuni ya Mas ya. Nah itu tadi pertanyaan terakhir dari customer ya. Ini pertanyaan terakhir dari aku pribadi. Untuk sekarang produk dari HP 5G itu pakai Dimensity kayak contohnya ini ya. Ini Itu worth it gak sih? Apalagi 5G di Indonesia kan belum merata kan ya. Jadi apakah itu worth it untuk dibeli untuk saat ini? Akhir 2021. saat ini, Iya. kalau menurutku nggak terlalu. Oh nggak terlalu. Soalnya dengan harga segitu mid range, kalian nyarinya 5G itu kayak udah mengorbankan banyak hal demi mendapatkan 5G-nya itu tadi. Padahal 5G sendiri aja belum merata di sini. Sama aja kalian beli HP ini kepakainya 2 tahun lagi. Itu apa? Itu juga belum tentu kalau HP-nya Belum tentu awet kalau ya. HP-nya masih ada. Ya masih buat. Masih ada, entah hilang kemana mungkin. Mungkin diminta adiknya, kakaknya. Nah iya geng. Oke. Jadi itu kurang worth it untuk saat ini. Lebih baik kalian yang mau cari HP 5G, tahan dulu guys, sabar. Tahan dulu. Kalau misalkan di Indonesia udah rata nih, baru cari. boleh. Ini juga ngaruh juga ya soalnya ya, MediaTek ini. Oke geng, mungkin segini aja dulu buat kita bincang-bincang soal chipset Snapdragon dan MediaTek. Jadi juga sempat disenggol dikit kenapa harga HP cukup melambung. Dan terima kasih buat Mas Robi yang udah nemani kita di sini. Dan juga buat kalian nih, para viewer, juga terima kasih udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa buat Subrek. like, iya bener, subrek, like, dan juga komen konten-konten apa lagi yang baru kita buat. Apa kalian suka konten kayak gini, pokoknya tinggal ketik aja guys. Siapa tahu kita bisa ketemu di episode Kirin. Oh iya bener banget itu. Yaudah, kalau gitu gue Thorik Akbar Putra Pamungkas undur diri. Robi Diza, undur diri. Terima Dan kasih. bye-bye.